Israel melancarkan serangan udara ke pelabuhan di kota Heda, Yaman, sebagai balasan atas serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh kelompok Houthi sehari sebelumnya. Serangan yang terjadi pada hari Senin itu menyasar fasilitas seperti pabrik semen dan dermaga pelabuhan dengan melibatkan sekitar 30 jet tempur. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang dipicu oleh serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap Bandara Ben Gurion di dekat Tel Aviv, yang menyebabkan beberapa orang terluka. Kelompok Houthi menyatakan akan terus menargetkan bandara utama Israel sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina. Serangan ini juga terjadi beberapa jam sebelum kabinet Israel menggelar pemungutan suara terkait perluasan operasi militer di Gaza. Sementara itu, rekaman dari wilayah tersebut menunjukkan kobaran api besar dan kepulan asap membumbung ke langit. Israel telah berulang kali menyerang wilayah Yaman sepanjang tahun terakhir sebagai tanggapan terhadap aksi Houthi yang semakin meningkatkan profil kelompok tersebut sebagai bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran. Di sisi lain, Presiden Amerika Donald Trump dalam pernyataan terpisah mengemukakan rencananya untuk membuka kembali penjara Alcatraz sebagai simbol hukum dan ketertiban, serta menyatakan dukungannya terhadap mata uang kripto seperti Bitcoin sebagai cara untuk mencegah dominasi Tiongkok di sektor teknologi baru ini. Trump juga menanggapi kemenangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dengan menyebutnya sebagai sosok yang sangat menghormatinya dan menyatakan tidak mengetahui lawan politik Albanese dalam pemilihan tersebut, namun mengaku memiliki hubungan baik dengannya. Militer Israel menyatakan bahwa serangan ke pelabuhan Heda merupakan bagian dari komitmen mereka untuk merespons setiap ancaman langsung terhadap warga sipil dan infrastruktur penting negara. Serangan Houthi ke Bandara Ben Gurion juga dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional Israel, karena bandara tersebut merupakan pintu gerbang utama ke dunia internasional. Kelompok Houthi sendiri memperingatkan maskapai-maskapai internasional agar menghentikan penerbangan ke Israel demi keselamatan penumpang dan awak pesawat. Ini menunjukkan bahwa Houthi berusaha menekan Israel melalui jalur ekonomi dan logistik udara sambil mengukuhkan posisinya di dalam negeri sebagai kekuatan militan yang konsisten melawan Israel. Di tengah konflik ini, keterlibatan militer Amerika juga terlihat meningkat, terutama dengan laporan serangan udara di sekitar ibu kota Saudi, yang kemungkinan berkaitan dengan aktivitas kelompok yang berafiliasi dengan Houthi atau proksi Iran lainnya. Sementara itu, komentar-komentar Presiden Trump terkait rencana membuka kembali penjara Alcatraz mencerminkan narasi politiknya mengenai hukum dan ketertiban, serta menunjukkan sikap keras terhadap imigrasi ilegal dan sistem peradilan yang menurutnya sudah terlalu terbebani. Gagasannya tentang Alcatraz juga disampaikan bersamaan dengan pujiannya terhadap teknologi baru seperti mata uang kripto dan kecerdasan buatan, yang dia anggap penting untuk menjaga supremasi Amerika Serikat dari pengaruh Tiongkok. Pernyataannya tentang Anthony Albanese, yang baru saja memenangkan pemilu Australia, lebih bersifat personal dan diplomatis, menekankan hubungan baik antar kedua tokoh meskipun ia tampak tidak mengikuti secara rinci dinamika politik dalam negeri Australia. Semua pernyataan ini muncul dalam konteks kampanye politik Trump yang tengah berlangsung, yang berfokus pada isu keamanan, ekonomi digital, dan kebijakan luar negeri yang keras. Situasi ini menggambarkan keterkaitan yang semakin kompleks antara konflik regional di Timur Tengah dan dinamika politik global, di mana setiap aksi militer atau diplomatik memiliki dampak yang meluas melintasi batas negara. Serangan Israel terhadap Yaman bukan hanya respons militer semata, melainkan juga sinyal politik yang memperlihatkan bahwa negara tersebut tidak akan mentoleransi serangan dari pihak manapun yang mendukung Hamas atau kelompok lain yang memusuhi Israel, termasuk Houthi yang merupakan bagian dari poros perlawanan yang didukung Iran. Dalam hal ini, serangan rudal ke Bandara Ben Gurion menjadi pemicu langsung yang memaksa Israel bertindak cepat untuk menghindari kesan bahwa mereka sedang terdesak oleh tekanan militan dari berbagai front Gaza, Lebanon, dan kini Yaman. Dalam konteks yang lebih luas, keterlibatan banyak aktor seperti Israel, Houthi, Iran, Amerika, dan bahkan Australia dalam narasi ini menunjukkan bagaimana konflik regional dapat dengan cepat menjadi isu global. Israel, yang berada dalam tekanan dari berbagai arah akibat konflik dengan Hamas, Hizbullah, dan kini Houthi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal dan citra internasionalnya. Ketegangan yang meluas ini memperlihatkan bahwa konflik di Gaza telah berubah dari pertempuran lokal menjadi krisis yang melibatkan jaringan aliansi dan perlawanan yang melampaui batas geografis. Serangan Houthi terhadap Israel bukan hanya menunjukkan solidaritas terhadap Palestina,
tetapi juga upaya untuk membuktikan eksistensi dan relevansi kelompok tersebut di medan pertempuran dan dalam diplomasi Timur Tengah. Sementara itu, sikap Presiden Donald Trump mempertegas pendekatan nasionalistik dan konfrontatif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Jika dilihat dari sudut pandang geopolitik, respons militer Israel terhadap serangan Houthi tidak hanya bermakna pembalasan, tetapi juga bentuk deterrent strategis untuk mencegah terbentuknya front baru yang aktif di Yaman. Dalam perang asimetris modern, serangan seperti yang dilakukan oleh Houthi terhadap Bandara Ben Gurion memiliki nilai simbolik tinggi, bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan menanamkan rasa tidak aman di jantung infrastruktur sipil Israel. Oleh karena itu, tanggapan Israel yang cepat dan masif melalui serangan udara ke Pelabuhan Heda merupakan pesan kepada kelompok-kelompok proksi Iran bahwa tindakan mereka akan dibalas secara proporsional atau bahkan lebih besar, sebagaimana diumumkan oleh pemerintah Netanyahu mengenai kebijakan pembalasan 7 kali lipat. Strategi ini mencerminkan pendekatan militer Israel yang didasarkan pada prinsip keunggulan daya pukul dan respons cepat untuk menjaga keunggulan taktis dan psikologis. Ketegangan antara Israel dan kelompok Houthi tidak dapat dilepaskan dari konflik yang lebih luas antara Iran dan aliansi Barat, serta dari dinamika internal dunia Islam yang makin terfragmentasi namun terkadang menunjukkan solidaritas taktis, seperti dalam kasus Gaza. Respons militer Israel yang agresif menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan ancaman lintas batas mengganggu stabilitas internal mereka, bahkan jika itu berarti memperluas medan perang hingga ke Semenanjung Arab. Di sisi lain, komentar dan sikap Donald Trump dengan mengangkat isu Alcatraz, mata uang kripto, dan dominasi Tiongkok, menyiratkan bahwa narasi kekuasaan global tidak hanya terjadi di medan perang fisik, tapi juga dalam ranah ekonomi, teknologi, dan simbol-simbol politik. Semua ini menjadi bagian dari kontestasi besar tentang siapa yang mengendalikan masa depan, kekuatan negara-negara mapan dengan aliansinya, atau kelompok-kelompok non-negara yang mencoba membentuk dunia melalui perang asimetris, serangan terarah, dan pengaruh ideologis. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai rentetan peristiwa yang terpisah, serangan ke bandara, pemboman pelabuhan, rencana membuka penjara tua, hingga komentar tentang mata uang digital, sebenarnya saling berkaitan dalam bingkai narasi besar, dunia yang sedang berebut arah, identitas, dan pengaruh. Di tengah pusaran ini, para pemimpin dunia dituntut bukan hanya untuk bertindak cepat, tetapi juga memahami bahwa setiap keputusan mereka dapat berdampak lintas batas, baik secara militer, ekonomi, maupun simbolis. Dalam kondisi semacam ini, setiap keputusan yang diambil oleh para pemimpin dunia, baik yang menyangkut kebijakan luar negeri, militer, ekonomi, atau bahkan simbol-simbol seperti penjara Alcatraz, menjadi bagian dari kontestasi wacana tentang kekuasaan, keadilan, dan legitimasi. Ketika Trump berbicara tentang kripto sebagai alat melawan dominasi Tiongkok, atau ketika Israel membalas serangan rudal dengan operasi udara besar-besaran, keduanya sedang memainkan narasi bahwa mereka masih penguasa atas tatanan global yang sedang mengalami ketegangan struktural. Pertanyaan ke depan adalah, apakah dunia akan bergerak menuju rekonsiliasi dan sistem multipolar yang stabil, atau justru terperosok lebih jauh ke dalam siklus balas dendam, proksi, dan konflik lintas wilayah yang tidak lagi mengenal batas negara? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin global, baik formal maupun informal, untuk memahami bahwa kekuasaan hari ini bukan hanya ditentukan oleh senjata atau teknologi, tetapi juga oleh narasi, persepsi, dan legitimasi moral yang dibangun secara terus-menerus di mata dunia. Jika diarahkan menjadi sebuah artikel jurnalistik panjang atau esai analitis, maka narasi ini dapat ditutup dengan refleksi kritis mengenai masa depan hubungan internasional di tengah meningkatnya peran aktor non-negara dan kebangkitan kembali politik kekuatan power politics. Keterlibatan kelompok Houthi dalam konflik Israel-Palestina, serta dukungan Iran secara langsung atau melalui proksinya, memperlihatkan bahwa peta konflik global kini tidak lagi hanya didominasi oleh negara-negara besar, tetapi juga oleh kelompok-kelompok bersenjata yang mampu memengaruhi dinamika keamanan global. Mereka memanfaatkan kelemahan tata dunia lama yang dibangun berdasarkan kesepakatan antar negara dan hukum internasional, yang kini kerap tidak mampu menanggapi kompleksitas ancaman non-konvensional. Pertanyaan ke depan adalah, apakah dunia akan bergerak menuju rekonsiliasi dan sistem multipolar yang stabil, atau justru terperosok lebih jauh ke dalam siklus balas dendam, proksi,
dan konflik lintas wilayah yang tidak lagi mengenal batas negara? Jawabannya akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpin global, baik formal maupun informal, untuk memahami bahwa kekuasaan hari ini bukan hanya ditentukan oleh senjata atau teknologi, tetapi juga oleh narasi, persepsi, dan legitimasi moral yang dibangun secara terus-menerus di mata dunia.